Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar hukum dasar kimia, tapi kita akan membuat suatu proyek yang memanfaatkan limbah rumah tangga yang selama ini kita buang. Nah, ternyata itu akan kita buat suatu proyek yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa ya, yang akan dipimpin oleh Bambang. Silakan Bambang. Mari kita berdoa di mulai pelajaran hari ini. Berdoa agama dan perkainan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang perlu Bapak tanyakan ya. Dulu waktu di SMP, pernah nggak kalian mendengar ada namanya hukum kekekalan energi? Pernah nggak? Belum? Ada ya, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi itu kekal ya. Nah, filosofi energi ini kita akan dalami lebih lanjut ya pada pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan konversi ke dalam pembelajaran hukum dasar kimia. Nah, coba kita perhatikan ya, kalau kalian ya membakar kertas, ini kan kertas ya. Nah, ini kemudian kalau dibakar, kira-kira apa yang akan terjadi terhadap massa dari kertas ini? Kalau sekiranya sebelumnya kita timbang, misalnya kertas ini 100 gram misalnya. Setelah kita bakar, kira-kira berapa massa dari kertas ini yang berupa arang? Lebih besar dari 100 gram atau lebih kecil? Lebih kecil. Benar ya? Lebih kecil. Nah, sebenarnya itu yang harus kita pelajari ya. Jadi ada namanya ilmuwan Lavoisier, dia mengatakan bahwasanya massa reaksi sebelum reaksi dan massa setelah reaksi itu sama ya, menurut hukum Lavoisier. Nah, kita akan membuktikan hal tersebut pada aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pada gambar berikut di depan ya. Nah, ini adalah data minyak jelantah ya, yang selama ini kita sia-siakan ya. Minyak jelantah. Nah, coba kamu perhatikan. Jadi dari responden ini ya, kita lihat apa yang ditanyakan. Responden mengolah minyak jelantah setelah dipakai memasak. Ada nggak yang mengolah? Ternyata lebih dari 50% dan 60% ya. Ini 64,3%. Ternyata langsung membuang minyak jelantah tersebut. Ya, minyak jelantah ini juga ternyata sangat berbahaya kalau langsung dibuang ya. Ini data yang kita dapatkan dari kata data ya. Nah, kemudian berapa sih besar potensi minyak jelantah rumah tangga? Ternyata ya 7,8 juta liter. Itu besar sekali ya. Kalau semuanya dibuang ke mana? Ke selokan, berarti selokan kita akan tersumbat ya. Karena dia lemak ini menggumpal ya. Jadi kalau saluran air juga ada minyaknya, maka dia lama-lama akan menggumpal. Dan ini yang menyebabkan salah satunya banjir yang memenuhi selokan. Maka kita sebagai pembelajar juga harus peduli terhadap permasalahan lingkungan ya. Ini alasan-alasan mereka tidak mengolah itu ya, ada banyak-banyak, ada berapa macam ya. Karena pertama tidak tahu ya, yang kedua
tidak ingin repot ya. Ya. Seperti itu. Karena yang ketiga menganggap minyak jelantah ini berbahaya. Seperti itu ya. Dan lain-lain. Nah, kemudian ternyata pada slide berikutnya coba kita lihat sini. Nah, ternyata minyak rumah tangga itu juga bisa dimanfaatkan. Ya, tidak harus langsung dibuang dan berbahaya bagi lingkungan. Ya. Tapi bisa kita manfaatkan untuk kehidupan yang berikutnya. Ya. Dimanfaatkan untuk aktivitas kita yang lain selama di rumah tangga. Misalnya kita bisa lihat di sini ya, apa saja? Yang pertama bisa dibuat untuk sabun ya, bisa untuk lilin ya, bisa untuk bahan bakar, bisa untuk pupuk, dan yang terkenal itu adalah biodiesel. Ya, biodiesel ini sudah banyak ada pengusaha yang sukses mengembangkan biodiesel. Biodieselnya apa? Dia menjadi bahan bakar. Diesel yang untuk mesin diesel, apa mesin diesel? Truk ya. Itu bisa diolah menjadi bahan bakar. Demikian ya. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana pemanfaatan minyak jelantah pada pembuatan sabun ya, pada pembuatan sabun. Nah, untuk itu kita akan nonton ya satu video sebelum nanti kalian akan merancang membuat sabun sendiri ya. Ya, seperti itu. Kita akan menonton satu video yang kita akan lihat secara bersama-sama di sini ya. Di sini kita bisa lihat ya bagaimana langsung ya, kita boleh nonton langsung ya, tinggal diklik aja. Silakan diperhatikan ya. Stop! Jangan buang limbah minyak goreng sembarangan. Mending kita manfaatkan untuk bahan baku sabun dan suka tayangan ini? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tayangan ini. Oke, demikian tadi sesuai dengan video yang telah kita tonton, maka kita akan langsung masuk ke tahapan berikutnya, yaitu merancang pembuatan sabun dari minyak jelantah. Selanjutnya Bapak minta kalian berkelompok berdasarkan kelompok yang telah dibagi ya. Silakan Bapak berikan waktu untuk kembali ke kelompok masing-masing. Silakan. Oke, ini Bapak bagikan LKPD ya. Kelompok silakan diskusi, waktu dipersiapkan. Oke. Nah, kita ke tahapan selanjutnya ya, yaitu membuat project. Nah, ini boleh kalian tulis di sini, kemudian nanti salin di kertas ya. Kalian boleh ngambil dari manapun untuk pembuatan sabunnya ya. Nggak mesti yang ada di video tadi. Kalian merancang sendiri. Usahakan rasionya sama tapi ya, panduannya dari situ tadi. Paham ya? Silakan merancang. Waktunya 20 menit ya, 25 menit. Silakan.
Diskusi boleh, lihat, searching boleh ya. Bagaimana prosedurnya? Mau ditambahkan parfum apa boleh. Asal nanti masanya dicatat ya, masa dicatat. Tulis ya 2 kali ya, itu yang ini kalau yang udah bagus jadi nanti baru di sini. Pakai warna-warna ya. Nanti dipresentasikan di waktu kita pembuatan. Oke, kita tutup ya, karena sudah selesai semua. Kita tutup pembelajaran hari ini, ya. Nanti untuk pembuatan proyek kita di pertemuan selanjutnya. Untuk itu pembelajaran hari ini kita akan berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan Bambang. Tutup pembelajaran hari ini untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang kita imani. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Biar kita lancar. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Kita akan memulai proses proyek pembuatan sabun dari minyak jelantah. Ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung ke tahapan pembuatan. Silakan kelompok melaksanakan prosedur yang telah direncanakan pada pertemuan sebelumnya. Silakan bekerja. Pelan-pelan ya. Nggak pakai tangan boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh. Pakai sarung tangan tapi ya. Kamu yang pecah adonan pempek punya kan? Iya, Pak. Daging giling, Pak. Tidak, kurang baju, Cak. Nggak perlu, Pak. Nah, pecah itu nah bagus nah. Apa adonan kamu tuh, Mak Mano? Kebanyakan apa yang auhanya? Oke, udah. Yang ini barang-barang pinggirkan dulu, kita tahap berikutnya ya. Produk dikumpulin di sini aja di ujung produknya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita perhatikan. Kita sudah selesai untuk proyek pembuatan sabun. Nah, sekarang kita akan ke tahapan berikutnya, yaitu kita akan mengevaluasi apa yang telah kita
kerjakan. Nah, untuk itu di LKPD itu telah ada langkah-langkah bagaimana cara kita mengevaluasi dan mengambil kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan terhadap proyek pembuatan sabun dari minyak jelantah ini. Oke. Nah, sekarang sesuai dengan langkah yang ada di LKPD, nanti akan maju satu persatu seluruh kelompok dan menyampaikan bisa perwakilan ya terhadap prosedur dan kemudian pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Paham ya? Sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok, tidak usah berurutan, kelompok 3 untuk maju ke depan menyampaikan hasil kerja dan pembahasan yang ada di langkah LKPD selanjutnya. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Silakan. Ayo, silakan. Wah, ini bocor ini. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Tio Katyani. Saya kandidat Di sini kami akan membacakan proyek pembuatan sabun dari minyak jelantah yang akan disampaikan oleh Feliza Kalevia Saputri. Bahan yang diperlukan 1 kilo minyak jelantah yang sudah direndam arang, 360 gram air, 128 gram soda api atau NaOH, pewangi atau fragrance oil. Peralatan yang digunakan: proteksi diri dari soda api yaitu baju berlengan panjang, kacamata, sarung tangan, karet, dan masker. Kalau tidak, silakan ditutup kelompok 2 ya, kelompok 2. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi dari serangkaian kegiatan yang telah kita lakukan hari ini ya, kita telah melakukan proyek pembuatan sabun. Jadi sewaktu di pembahasan sudah dijelaskan bahwasanya reaksi penyambunan ini namanya reaksi saponifikasi ya, yaitu reaksi antara alkali yang dalam hal ini namanya adalah natrium hidroksida bereaksi dengan lemak. Lemak di sini adalah dari minyak goreng ya, minyak goreng jelantah yaitu trigliserida. Nah, reaksi antara trigliserida dengan natrium hidroksida itu membentuk senyawa sabun dan senyawa gliserol. Nah, gliserol ini adalah produk sampingan dari pembuatan sabun. Tadi sewaktu kalian melakukan, ada yang nggak menyatu? Menyatu semua ya. Berarti semua gliserolnya juga langsung ikut di dalam senyawa sabun yang terbentuk yang tidak terpisahkan. Tapi dalam beberapa kejadian ya, apalagi di industri itu pembuatan sabunnya di gliserolnya itu bisa dipisahkan dari pembuatan sabunnya ya. Gliserol ini salah satunya untuk pelembab kulit ya, melembabkan kulit ya. Tapi di industri, di skala industri itu gliserolnya bisa dipisahkan dari senyawa sabun. Itu yang harus kita ketahui. Oke, selanjutnya kita sudah di penghujung untuk proyek pembuatan kita. Di sini Bapak perlu kita mengevaluasi pengalaman kita selama kita melakukan proyek di sini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh 2 orang ya. Silakan yang ingin menyampaikan, yaitu Rasa ya. Silakan Rasa. Silakan Rasa maju. Laki-laki sekarang yang perempuan.
Renata, silakan. Renata. Silakan Renata. Baik, kesan dan pesan dalam proyek ini mungkin walaupun baru pertama kali untuk pembuatan proyek sabun, walau ada kesalahan di awal dan akhirnya mengulangi lagi dan akhirnya jadi, mungkin untuk kedepannya untuk membuat sabun lagi lebih berhati-hati agar tidak terjadi kegagalan. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak. Tidak. Oke, terima kasih Renata. Yang perlu kita, terima kasih. Yang perlu kita pelajari ya. Jadi apa yang kita anggap sampah selama ini, limbah yang ternyata juga sangat berbahaya bagi lingkungan. Ya. Kalau disolokan dia bisa mengakibatkan apa? Mampet ya, mampet. Selokan juga mengganggu ekosistem. Nah, pencemaran terhadap tanaman ya, apalagi kalau masuk ke daerah perairan itu menjadi berbahaya ya. Ikan bisa meninggal ya, bisa mati ya. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita pelajari. Jadi dari hukum Lavoisier dan Proust ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini juga menuju keberlanjutan ekologi kita ya secara lebih baik ya. Oke, kita telah belajar hari ini mulai dari pembuatan sampai kita mengevaluasi. Tiba saatnya kita untuk mengukur kemampuan kita ya. Setelah ini kalian akan melakukan post test ya. Ada soal, tidak usah pusing ya karena soalnya mudah ya. Pilihan ganda ya, silakan di chat. Rasa share di grup, silakan mengerjakan waktu 10 menit ya. Mudah soalnya. Silakan dikerjakan. Ada nilainya? Bagus kan nilai semua? Alhamdulillah, berarti belajar kita sukses. Alhamdulillah. Sudah, siapa yang belum selesai? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua. Sudah ya? Oke. Perhatian untuk semua, kita fokus. Nah, alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran kita untuk hari ini ya. Jadi apa yang harus kita pahami terkait hukum Lavoisier, yaitu masa setelah dan sebelum reaksi adalah sama atau tetap atau konstan ya. Sedangkan untuk Proust, perbandingan masa zat-zat yang bereaksi itu adalah tetap perbandingannya ya. Tidak peduli berapa total massa yang berimbang, tapi perbandingannya akan selalu tetap ya. Oke. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutupnya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran saya, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak akhiri pertemuan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.